Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Rahmadinia, kelas 4L dengan NIM 2012300013. Di sini saya akan menyampaikan point of view atau analisis berdasarkan pandangan saya mengenai artikel yang telah dibagikan. Saya melihat bahwa hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat bukan sekedar interaksi satu arah, melainkan sebuah hubungan atau proses yang saling berhubungan dan kompleks. Pendidikan memang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, namun dalam implementasinya dampaknya tidak selalu merata. Pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial, namun pada kenyataannya pendidikan justru bisa memperburuk ketimpangan apabila aksesnya terbatas pada suatu kelompok tertentu. Contohnya, sebagai daerah perkotaan yang lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas dibandingkan daerah terpencil, yang pada akhirnya dapat memperlebar jurang sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya lebih menitikberatkan pada pemerataan, bukan hanya peningkatan kualitas di daerah yang sudah maju, lalu pendidikan dan ekonomi yang lebih adaptif. Dalam hal ekonomi, artikel ini menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan individu. Namun, saya merasa bahwa pendidikan seringkali tidak sejalan dengan perkembangan industri. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sistem pendidikan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan perlu lebih fleksibel dan berbasis keterampilan praktis agar lulusan atau fresh graduate siap menghadapi dunia kerja yang terus berkembang, khususnya di era digital dan otomatisasi di zaman seperti sekarang. Kemudian pendidikan dan budaya yang menjaga tradisi dan menghadirkan inovasi. Saya setuju bahwa pendidikan berperan dalam melestarikan nilai budaya lokal sekaligus mendorong pemikiran global. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan pendidikan tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai wahana untuk mengenalkan gagasan baru yang lebih inklusif, seperti kesetaraan gender dan pemikiran kritis. Pendidikan harus bisa menghubungkan tradisi dengan inovasi tanpa menyebabkan konflik nilai dalam masyarakat atau konflik norma di dalam masyarakat. Pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal, yang mana artikel ini menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing daerah. Saya setuju dengan pendekatan ini karena sistem pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia seringkali tidak efektif. Daerah dengan industri kreatif dan digital mungkin memerlukan kurikulum berbasis teknologi, sedangkan daerah pedesaan lebih membutuhkan pendidikan berbasis keterampilan pertanian atau maritim. Lalu, tantangan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan memang menjadi tren, terutama setelah pandemi COVID-19. Namun, saya melihat bahwa adopsi teknologi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan atau kendala terbesar, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Teknologi bukanlah solusi tunggal, melainkan harus dipadukan dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sosial dan kondisi ekonomi siswa. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses, relevansi kurikulum, serta kesiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital dan globalisasi. Saya berpendapat bahwa kebijakan pendidikan harus lebih adaptif, efektif, berbasis pada karakteristik lokal atau kondisi lokal daerah setempat dan mampu menjembatani kesenjangan sosial serta ekonomi agar pendidikan benar-benar dapat menjadi alat perubahan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.